P52141701. Di sini kita akan belajar bagaimana cara merubah group name dan IP. Pertama, klik Start, kemudian klik kanan komputer, klik Properties. Pilih Advanced System Setting. Kita meminta izin pada admin. Klikkan password. Udah, pilih computer name. Kita pilih tombol change. Pada dialog workgroup, ganti nama sesuka hati. Ya, sesuka hati. Oke. Workgroup telah diganti sesuka hati. Kita respon. Yang berikutnya yakni mengatur IP komputer ini. Pertama, kita pilih jaringan, klik Open Network Setting Center. Klik Local Area Network, Properties. Kita meminta izin dulu kepada admin. Klikkan password Julie. Kita berada pada dialog Local Area Connection Properties. Pilih Internet Protocol version 4. Kan IP address. Addressnya. Sepuluh. 126 karena NRP saya 700 dan nama suatu IP tidak boleh melebihi dari 255, maka saya pilih 200. Oke. Terus kita coba cek di command prompt start cmd. Klikkan ipconfig, enter. Nah, IP yang tadi telah disetting telah bisa dilihat buktinya dengan cara mengklikkan cmd dan mengklikkan ipconfig. Terima kasih atas perhatiannya. Materi selanjutnya yaitu kita akan mengeping is.its.ac.id. Karena kita berada di lokal yang berbeda, maka yang pertama kita lakukan yaitu dengan cara mengeping domainnya its.ac.id terlebih dahulu. Itu bisa ketika kita bisa login ke its.ac.id, maka kita akan bisa mengakses domain is.its.ac.id. Nah, yang pertama kita buka cmd dan kita klik link its.ac.id. Perhatikan bahwa untuk mengatur ini diperlukan koneksi internet. Tanpa ada koneksi jaringan, maka produk akan gagal atau tidak bisa dilaksanakan. Ping its.ac.id, enter. Sifatnya ngeping ini tidak secara kontinu, dia hanya untuk sementara. Maka yang ditampilkan sebagai contohnya tadi hanya terdapat 4 contoh. Nah, untuk continue secara terus-terusan kita bisa ketikkan ping its.ac.id i-t control. Nah, maka akan untuk reply from itu akan jalan terus. Cara menghentikannya seperti biasa, Ctrl C. Terus berhenti. Nah, di sini kita akan
mengirimkan suatu percepatan atau byte atau kecepatan satu byte. Pertama yaitu kita klik ping its.ac.id, kita minus L, kita isikan berapa byte yang akan dikirimkan. Ini 1000 untuk satuan bit ya. Dalam satuan bit kita klik. Jadi kecepatannya tuh sudah dikirim 100 bit 1000 bit. Jadi kan kita masukkan 1000 bit, maka kecepatan yang dikirimkan adalah 1000 bit. Ya, sekian dari saya untuk materi ini. Materi selanjutnya yakni mengatur proxy untuk bisa connect ke wifi yang ada di ITS. Yaitu pertama kita klik start, klikkan internet option. Klik 2 kali. Nah, pada tabel internet option kita pilih connection. Nah, klik LAN setting, kita pilih use a proxy for your LAN. Klikkan proxy.its.ac.id. proxy.its.ac.id, portnya 8080. Centang bypass proxy server, klik OK. Terima kasih, sekian. Ya, selanjutnya yaitu share folder dari sebuah PC ke dokumen. Nah, yang pertama kita klik start dari PC setting. PC terhubung pada internet ya, karena jika tak terhubung maka tidak bisa mengaksesnya. Nah, kemudian kita pilih network, kita buat home group, kita pilih mana yang bisa kita akses, contohnya satu aja. Bawah ini terdapat password yang bisa kita akan masukkan ke dalam join apabila kita mau share ke VirtualBox. Ternyata masih loading. Kita perlu tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita butuh library. Kita cari folder yang akan di-share ke VirtualBox. Namanya folder download gambar download. Klik kanan, share with, home group view. Kita klik home group view. Nah, kita alihkan ke dalam VirtualBox. Dalam VirtualBox, klik library, home group. Nah, di sini masalahnya pada komputer saya antara PC dan VirtualBox tidak bisa terhubung internet. Dapat kita lihat bahwa PC saya udah terhubung internet dan VirtualBox-nya tidak. Berarti tidak ada kesamaan koneksi. Padahal mesin itu termasuk sama. Lah ketika ini bisa connect, nanti pada virtual home groupnya terdapat icon join. Lah, pada icon join tersebut klik, kemudian masukkan password yang tadi kita dapatkan di PC setting. Nah, kita masukkan password, kita klik next, oke. Nah, setelah itu maka folder yang akan kita share lewat home group tadi telah dapat dinikmati di dalam VirtualBox. Nah, sekian dari saya, maaf karena sejak dari tadi, hampir sejak dari kemarin, komputer saya connect internet tapi virtual pasti nggak bisa connect internet. Setelah saya coba lakukan penyetingan berulang kali, namun sebenarnya tetap gagal.
Terima kasih. Materi selanjutnya yang kita akan peragakan adalah share printer. Pertama, start control panel. Pada jendela control panel, pilih hardware and sound yang view device and printers. Klik 2 kali. Nah, kita pilih printer yang akan di-share. Namanya saya pilih send to OneNote 2x13. Klik kanan, printer properties. Nah, klik tab sharing, checklist share the printer. Kita isikan nama tadi yang kita pilih, kemudian apply. Oke. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Oke, kesempatan kali ini saya akan menerangkan macam-macam network profile. Lah, kita dapat mengetahui network profile itu lewat ini. Nah, klik open network and sharing. Tabel control panelnya masuk ya. Lah, kita klikkan, kita bisa ketahui dengan klikkan ini kan home networking ini termasuk dari macam-macam network profile. Lah, kita klikkan home network. Nah, di sini ada 3, home network, work network, public network. Home network itu terdeteksi dan terpercaya bahwa dalam home network ini kita bisa mengakses internet pada diri kita sendiri aja, pokoknya individu kayak modem. Nah, itu kita dapat membuat suatu home group. Kalau yang kedua yaitu work network, yaitu dimana sifatnya itu dikenali tapi tidak terpercaya, yaitu bisa dapat digunakan pada lokasi kerja. Contohnya bisa share bareng dengan teman yang sekantor, nah khususnya tempat kerja. Karena public setting itu tidak terpercaya dan tidak terdeteksi atau tidak mengenalinya. Lah, ini digunakan secara umum, di mana penggunaan networkingnya atau jaringannya itu dapat digunakan seluruh orang. Oke. Ya, yang beda ya itu dapat kita lihat tiga perbedaannya seperti itu. Makasih. Materi berikutnya yakni remote assistant dan remote desktop. Nah, remote assistant dan remote desktop ini digunakan untuk mengendalikan komputer dalam jarak jauh. Jadi, untungnya ketika kita tidak berada pada satu tempat pada komputer tersebut, kita bisa meremote dengan komputer yang lain di tempat yang berbeda. Umpamanya teman kita memiliki masalah dengan komputernya dan kita tidak berada di tempat yang sama pada waktu itu, maka kita bisa hubungkan dua komputer atau bisa mengendalikan komputer yang bermasalah tersebut dari jarak jauh. Pertama, kita klik start, search remote assistant. Dua kali. Nah, di sini pada jendela remote assistant ada dua pilihan, yaitu invite someone dan help someone. Nah, kita pilih yang invite someone. Nah, untuk dia bisa meremote komputer kita. Oke, kita klik save. Kita klikkan hanya nama. Oke, save. Nah, pada jendela ini kita akan diberikan sebuah password yang berguna. Ini password ini berguna kita berikan kepada teman kita yang akan meremote komputer kita. Jadi komputer yang berada di jarak jauh atau teman kita yang akan meremote komputer dari jarak jauh bisa login dengan menggunakan password ini. Nah, yang berikutnya yakni remote desktop. Sama, start shot remote desktop. Nah, pada jendela ini kita klikkan IP yang akan dituju. Ini 10.126.1.1
Oke, connect. Nah, ini komputer akan melakukan progres menuju IP komputer yang akan di remote. Berarti tadi kalau remote desktop kita hanya menuju satu komputer untuk meremote suatu komputer. Kalau remote assistant kita bisa mengatur milik kita dan kita menuju. Nah, sama-sama di sini sebenarnya remote desktop dan remote assistant itu digunakan untuk mengontrol jarak jauh. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena remote aksesnya belum dinyalakan. Jadi syarat pertama untuk menggunakan remote desktop dan remote assistant berarti remote akses suatu komputer harus dinyalakan terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, materi berikutnya kita akan bermain dengan firewall. Kita akan mematikan firewall dan enable remote pada firewall. Pertama, klik start firewall, Windows firewall. Kita menuju control panel, klik turn Windows firewall on or off. Klik turn. Oke, firewall telah mati. Dan berikutnya klik firewall security. Kita akan melakukan enable pada remote. Baru loading. Oke, keluar. Klik inbound rules. Oke, akan mengenable seluruh remote. Research. Oke, remote assistant. Dari remote assistant sama remote desktop. Blok seluruhnya. Blok. Aduh. Blok seluruh remote-nya. Klik enable. Oke. Klik enable seluruhnya untuk remote-nya. Berikutnya ke outbound rules. Outbound rules. Kita juga enable seluruh remote. Klik enable. Firewall security telah selesai. Terima kasih. Oke, pada materi berikutnya kita akan belajar bagaimana menghide suatu folder. Oke, yang pertama kita buat suatu folder baru yang akan di hide, misalnya hilangkan ya, folder terciptakan. Nah, kita mulai dengan cmd. Mulai dengan cmd. Nah, di sini kita menggunakan perintah attrib plus s plus h plus r,
Nah, yang pertama di sini kita akan masuk ke direktori di mana hilangkan disimpan. Nah, C user Maulida, berarti kita akan menuju direktori dokumen, namanya CD dokumen. Oke, ya kan folder hilangkan terletak di CD dokumen. Jadi kita akan masuk ke direktori dokumen, kita klik attrib double T attrib plus H, plus S dulu, plus S plus H plus R. Nah, kita beri nama folder yang akan dihilangkan, namanya hilangkan. Oke, enter. Oke ya, folder hilangkan telah tiada dalam library. Oke. Nah, untuk menampakkannya cukup kita klik organize folder and search option. Nah, view. Nah, kita pilih hide protected operation system files recommended. Nah, kita klik yes. Oke. Pelan lagi. View, option view. Habis itu show hidden files folder and drives. Oke kan? Nah, hilangkan kan telah nampak tuh. Nah, kita merubah biar dia tidak unhided ya, attrib. Nah, kita tinggal mengganti lambang plus menjadikan min S, min H, min R. Mudah bukan? Nah, kita klikkan folder yang akan ditampilkan kemudian. Yang tadi yang kan udah di hide, maka kita klik hilangkan, klik OK. Oh maaf, salah ketik. Attrib min S, min H, min R, hilangkan, enter. Nah, oke, telah nampak folder hilangkan sudah tidak terhide lagi. Sampai jumpa di materi berikutnya. Oke, materi berikutnya yaitu kita akan mengotak-atik suatu local disk. Ya, kita buka library dulu, klik kanan local disk properties, klik kuota. Nah, klikkan show quota setting. Sebelumnya kita akan meminta izin pada user, klikkan passwordnya. Oke. Nah, pada di sini kita akan menentukan kuota dari local disk tersebut. Berikan enable to quota lah. Di sini kita bisa menentukan suatu ukuran dari space local disk tersebut. Ya, lah kita satuannya bisa kita tentukan kilobyte, megabyte, gigabyte, dan lain-lain. Dan jangan lupa log even when user and log even user sensitive ini dicentang juga. Jadi kita tentukan kuota, yang kunci bunyinya kita juga tentukan, kemudian klik apply. This kuota sistem, jadi sudah dialokasikan. Makasih, klik OK. Oke. Kemudian kita akan mengganti security suatu local disk ini, itu sama, klik kanan local disk properties, maaf sedikit gangguan, klik kanan local disk properties, klik security. Nah, pada tabel security di sini kita akan berniat untuk tidak membolehkan user untuk mengakses local disk. Nah, pertama kita pilih user yang tidak boleh mengakses, kita klik edit. Kita meminta izin pada admin. Kita pilihkan password. Oke. User. Kita akan deny semua. Apply. Oke, yes.
Jadi karena kita tadi udah menyeting untuk tidak bisa diakses, jadi lokal di sekarang tidak bisa diakses oleh user komputer, jadi access is denied. Sekian dari saya. Apabila dari awal hingga akhir terdapat salah-salah kata dan ada kata-kata yang kurang pernah didengar, semoga bermanfaat dengan tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.